Oke, pada kesempatan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salamnya dijawab loh. Assalamualaikum. Oke. Pada kesempatan malam ini kita akan belajar mapel bahasa Indonesia. Bahasa apa, Cah? Indonesia. Bahasa Indonesia. Kita masuk ke penggunaan spasi. Tahu itu spasi itu apa? Spasi apa? Jarak antar kata. Jarak antar kata namanya spasi. Spasi itu apa? Jarak. Oke. Fungsinya adalah untuk memisahkan satu kata dengan kata yang lain agar kalimat mudah dibaca. Fungsi spasi apa? Itu taruh. Kali ini kita belajar. Fungsi spasi apa? Fungsi spasi adalah biar kalau kita menulis terus kalau kita nggak kenal spasi, kita akan kesulitan untuk membacanya. Oke, fungsi spasi untuk memisahkan kata dengan kata yang lain agar mudah dibaca. Kesalahan umum. Kata disambung padahal harus dipisah. Contoh, Adi berangkat ke sekolah. Berangkat ke harusnya dipisah, ini malah disambung. Contoh yang benar, Adi berangkat ke sekolah. Kalau untuk menyatakan tempat, itu kalimat menghubung ke di itu harus dipisah. Untuk menyatakan tempat, kalimat harus dipisah. Kata yang harus menyatu tetapi dipisah. Kemudian, ya. Kemudian itu dicampur, kemudian harus dijadikan satu. Berikutnya penggunaan huruf kapital. Apa itu huruf kapital? Huruf yang gede. Huruf yang besar atau gede, ya. Huruf kapital dipakai pada awal kata. Oke, awal kata. Ada lagi dipakai pada nama orang, tempat, daerah, betul. Bahasa, nama hari, nama bulan, peristiwa penting, dan nama Tuhan atau kitab suci. Contoh untuk kalimat awal. Siti bermain bola. Yang huruf besar apa? S. Betul. Nama orang, contoh Budi. Yang besar huruf P. Berikutnya nama kota Jakarta. Yang huruf besar betul. Berikutnya dalam bahasa Indonesia. Yang besar huruf bahasa Indonesia. Yang besar huruf Oke, B dan I. Nama hari, bulan, dan peristiwa penting. Contoh, Senin. Yang besar huruf S. Betul. Merdeka, hari penting. Yang besar huruf M. Betul. Nama Tuhan dan kitab suci. Allah. Yang besar huruf S dan SWT boleh ditambahin. Oke. Al-Quran. Yang besar huruf Al. A dan Ki. Kesalahan umum. Awal kalimat memakai huruf kapital. Nama orang ditulis dengan huruf kecil. Nah, ini kadang-kadang ya. Nama orang harus ditulis dengan huruf besar. Penggunaan berikutnya setelah spasi terus penggunaan huruf kapital, kita masuk ke tanda baca. Tanda baca membantu kalimat menjadi jelas dan mudah dipahami. Titik digunakan untuk digunakan di akhir kalimat atau akhir. Iya, betul. Contoh, ayah membaca koran. Titiknya di mana? Di akhir atau huruf N. Koma.
Koma fungsinya apa? Seperti ayah. Jika kalau ada tulisan kayak seperti pokoknya yang depannya itu di koma. Oke, digunakan untuk memisahkan unsur dalam daftar. Contohnya, saya membeli buku, koma, pensil, koma, dan penghapus. Itu pakai koma. Anaknya ayah Aji ada 4 Caca, koma, Lala, koma, Salah, dan bukan kayak gitu. Udin. Salah, bukan kayak gitu. Yang benar gimana? Coba. Ayah Aji. Ayah mempunyai 2 anak, yaitu Caca dan Lala. Oke, Caca dan Lala. Oke, nggak pakai koma ya. Caca, koma, Lala ya. Pakai koma nggak? Cacanya aja. Oke. Setelah kata sapaan, contoh Caca, koma, tolong ambilkan buku. Itu ya. Kagak mau. Contoh lagi, Caca, koma, tolong kamu terjun dari gedung. Ih, nggak mau. Kamu aja. Oke, itu ya contohnya. Ayah Aji, tolong. Kamu ganteng sekali. Ya, itu Ih, contohnya. nggak ganteng. Itu kan contoh, Ca. Kan Contoh. bukan kalimat tolong ya. Iya, Kan udah. bukan kalimat perintah. Oh iya, betul. Ayah Aji, tolong pergi ke pasar. Betul nggak? Bener dah. Berikutnya kita masuk ke C. Tadi titik, koma, sekarang tanda tanya. Apakah itu tanda tanya? Kan tanda tanya yang menanyakan hal yang mungkin penting atau tidak. Oke, menanyakan hal yang mungkin penting atau tidak. Biasanya digunakan di akhir kalimat tanya. Contoh, di mana rumahmu? Itu tanda tanyanya ada di belakang dan depan dikasih huruf besar. Di mana otakmu? Itu kalimat tanda tanya. Itu mah Di mana matamu? Itu kalimat di tanda otak. tanya. Oke ya. Berikutnya setelah titik, koma, tanda tanya ada tanda seru. Apakah tanda seru itu? Caca? Apakah tanda seru itu? Bentuknya seperti apa tanda seru? Apa? Seperti Apakah itu? bentuknya kayak gimana tanda seru? Ada titiknya. Oke, betul. Digunakan untuk apa? Ada yang tahu? Untuk kalimat perintah. Oke. Kalimat yang mengancam mungkin. Oke, betul. Kalimat marah. Oke, pintar. Oke, di sini tulisannya digunakan di akhir kalimat perintah, ungkapan emosi atau marah. Contoh, ayo cepat. Kagak mau. Atau kalimat perintah Otakmu emosi. gimana? Hore! Ya, itu pakai tanda seru. Kamu ini mau apa? Nah, itu kalimat. Aku mau bubur ayam. Dasar kamu. Nah, itu kalimat Ayah juga ungkapan dasar. emosi ya. Jadi ada penggunaan tanda baca, ada titik, koma, tanda tanya, dan tanda seru. Berikutnya, subjek, predikat, objek atau disingkat SPOK, SPOK adalah singkatan dari subjek, predikat, objek, K-nya adalah keterangan. S-nya apa? Caca? Subjek. P-nya betul. P-nya apa? Objek. P. Predikat. O-nya apa? O. Aman. Ya,
Objek. Oh betul. K-nya apa? Aku nggak tahu. Keterangan. Subjek, objek, predikat, dan keterangan ini, spok, ini adalah unsur penting yang membentuk sebuah kalimat dalam bahasa Indonesia. Bayangkan, sebuah kalimat adalah seperti rumah. Spok atau SPOK adalah bagian penting menyusun rumah itu agar berdiri kokoh dan memiliki arti. Masing-masing unsur SPOK, contohnya ini subjek. Subjek adalah pelaku atau topik utama dalam kalimat, biasanya berupa kata benda, contohnya orang, hewan, atau benda. Contoh subjek itu ibu, Andi, kucing, kambing, munar, munaroh, ojan, ojak. Nah, itu adalah subjek. Berikutnya setelah subjek kita masuk ke predikat. Predikat adalah tindakan yang dilakukan oleh subjek. Nah, biasanya berupa kata kerja. Contoh kata kerja apa? Baca, berlari, membunuh, bangun, makan, termasuk kata predikat. Ada lagi belajar, mengupil. Nah itu predikat ya. Ya, tertawa. Nah itu predikat ya. Berbotak itu tidak ya, bukan kalimat predikat. Objek, nah benda atau orang yang dikenai tindakan, contohnya Caca membaca Budi. Caca membaca buku, yang benar ya. Membaca Budi tahu nggak maksudnya? Membaca Budi itu membaca perilakunya Budi. Ini kayaknya lagi marah. Membaca sifatnya Budi, maksudnya gitu. Caca memakan daging. Cacanya subjek, predikatnya memakan, objeknya daging. Ayah mengupil di hidung. Ayahnya subjek, predikatnya mengupil, objeknya hidung. Oke? Objek benda atau orang yang dikenakan tindakan, tidak selalu dalam setiap kalimat. Jadi boleh ada, boleh tidak. Contohnya, ayah membaca, cukup, nggak apa-apa jadi kalimat. Tapi kalau ditambah lagi biar tambah objeknya. Ayah membaca buku. Keterangan, apa itu keterangan? Nah, kita baca ke lembar berikutnya. Untuk keterangan adalah memberikan informasi tambahan tentang waktu, tempat, cara, dan lain-lain. Contoh, Caca membaca buku dengan cara disobek. Nah, ngawur. Ayah membotakkan dirinya karena ia stres. Tidak begitu, saudara. Sebenarnya aku CEO. Contoh, di rumah, kemarin, dan cepat. Contoh kalimat SPOK. Ibu memasak nasi goreng di dapur. Andi bermain bola di lapangan. Kucing mengejar tikus di toilet. Nah, contohnya ya. Skibidi. Oke. Skibidi toilet. Fakta adalah informasi yang benar-benar terjadi. Ingat fakta ya. Bahwasanya kita gendut itu fakta. Itu fitnah. Yang dapat dibuktikan kebenarannya contohnya dengan cara melihat. Fakta ya, gendut ternyata. Oke. Fakta ya, ayah gendut. Dan biasanya bersifat nyata. Ciri-ciri fakta dapat dibuktikan dengan panca indera. Panca indera ada lidah. Ada 5, mata, telinga, kuping, lidah, kulit. Nah, itu dia.
Data peristiwa nyata, informasi sesuai dengan kenyataan dan tidak dilebih-lebihkan. Contoh, ih, Caca itu bisa terbang ya, itu fakta apa hoak? Oh, Fakta. bohong itu hoak. Kalau fakta itu Caca. Kalau terbang itu kan menuju ke akhirat kan? Emang ke akhirat caranya terbang? Kan di video-video kayak gitu. Nah itu bukan fakta. Itu cuma asumsi. Contoh fakta, sekolah kami memiliki 12 kelas misalkan ya. Siti membaca buku di perpustakaan. Kamu lihat ada Siti ya. Siti kamu ngapain? Lagi membaca buku. Contoh tadi fakta, berikutnya fiksi. Fiksi, tahu fiksi? Fiksi adalah informasi atau cerita yang dibuat berdasarkan imajinasi. Kakek terbang ke langit. Nah, contohnya itu. Atau Caca suka minum comberan. Nah, itu. Ayah suka membotakan diri. Nah, contohnya itu ya. Kan itu fiksi ya. Tidak semua kejadian atau fiksi itu terjadi di dunia nyata. Ciri-ciri fiksi bersifat khayalan, halusinasi. Dan biasanya ditemukan dalam cerita, dongeng, atau novel. Dapat berisi tokoh, tempat, kejadian yang tidak nyata. Contoh, kancil berbicara pada buaya. Itu fiksi atau fakta? Fakta kan di dongeng. Ya itu fiksi, karena belum tentu kamu bisa ngelihat kancil ngomong sama buaya. Kalau kancil ngomong sama buaya, maka kancilnya akan disedot, dimakanlah. Naga terbang mengelilingi gunung, itu fakta apa fiksi? Fiksi, karena naga nggak ada ya. Berikutnya, berbicara dengan sopan berarti menggunakan kata-kata yang baik dan menghargai orang lain saat berkomunikasi. Oke ya? Jadi kalau berbicara itu dengan baik, kata-kata yang baik, jangan tolol, goblok, ya itu nggak boleh ya. Bangsat itu nggak boleh ya. Bajingan itu nggak boleh ya. Kalau berbicara pada orang contohnya orang tua atau guru, coba kamu bilang kepada guru, Pak atau Bu siapa? Bu, kamu bajingan ya, kan kurang ajar ya. Itu nggak boleh ya, itu berbicara dengan sopan. Itu nggak boleh, itu nggak boleh. Salah satu berbicara dengan sopan memakai 3 kalimat ajaib. Nah, maaf, tolong, terima kasih. Kalimat ajaib pertama maaf digunakan untuk ketika apa? Maaf. Ketika tidak sengaja membuat kesalahan. Betul. Atau tidak hanya masalah sepele. Betul. Di sini ditulisnya digunakan ketika melakukan kesalahan, mengganggu orang lain, dan ingin atau lewat kata-kata yang atau minta izin. Contoh penggunaan, maaf, saya tidak sengaja menyenggolmu. Maaf, boleh saya lewat? Maaf, saya sobek mulutmu. Yang contoh terakhir salah ya. Kata-kata ajaib yang kedua adalah tolong. Tolong fungsinya apa? Tolong aku. Digunakan pada saat meminta pertolongan. Iya, betul. Atau tidak meminta bantuan. Iya, betul. Bisa digunakan oleh tanda seru. Iya. Dan juga perintah. Oke. Jadi di sini kata tolong itu digunakan untuk meminta bantuan pada orang lain, betul, dan meminta seseorang melakukan sesuatu dengan sopan. Itu kata maaf. Kamu betul sekali, mudah-mudahan dapat gelarnya 100, aku doakan. Contoh menggunakan kata tolong. Tolong ambilkan buku itu. Tolong. Yang kedua, tolong bantu saya mengerjakan tugas. Gak mau. Itu ya kata tolong ya. Kata ajaib yang ketiga yaitu terima kasih digunakan ketika apa? Terima kasih ucapan digunakan pada saat sudah diberikan pertolongan. Betul sekali, terus. Sudah dikasih sesuatu. Iya, betul. Oke. Sudah jika kamu ketakutan, kamu kan ditemani. Bilanglah
terima kasih kepada dia. Oke, betul. Di sini tulisannya digunakan ketika sudah menerima bantuan dan mendapat hadiah, perhatian, atau kebaikan dari orang lain. Contoh penggunaannya, terima kasih sudah membantuku. Yang kedua, terima kasih atas hadiahnya. Terima kasih telah membunuh dia. Ya, itu salah ya, contoh yang salah. Terima kasih. Terima kasih, Nyet. Terima kasih, Nyet. Nah, itu nggak boleh ya. Itu kata-kata kasar. Harus Kan dihapus. cuma monyet doang ya. Oh iya ya. Kecuali kamu ngomong sama orang kata-katanya gitu ya nggak boleh. Kalau kamu ngomong sama monyet ya nggak apa-apa. Terima kasih, Nyet. Kalau ngomong sama orang yang namanya monyet, Emang ada ya orang namanya monyet ngaco? barangkali Ih, ada. orang tua mana yang ngasih nama anaknya monyet? Ngaco. Monyet Setiawan. Kurang ajar. Monyet Febiola. Kamu juga ada setiawannya loh. Oke. Berikutnya menata ulang kata menggunakan kata acak yang membentuk kalimat yang utuh dan benar. Aku harap kamu udah paham ya. Contoh kata acak bermain di Taman City. Siti bermain di taman. Oke. Menyobek buku oleh adik. Buku disobek oleh adik. Oke. Bermain bersama di taman. Kami bermain bersama di taman. Oke. Betul. Ciri-ciri kalimat yang baik menggunakan huruf kapital dari awal sampai akhir. Contoh, Benny membaca buku memiliki subjek predikat. Subjek itu adalah orang, hewan, atau benda yang dibicarakan. Dan predikat apa yang digunakan. Contoh, subjek itu ada ayah, P memasak, kalimatnya ayah memasak. Terus yang C, menggunakan tanda baca yang tepat. Kalimat berita itu ada titiknya, kalimat tanya ada tanda tanya, kalimat perintah ada seru. Susunan kata logis dan jelas. Kata-kata harus disusun agar mudah dimengerti. Coba. Contoh yang salah, di kelas belajar mereka. Mereka belajar di kelas. Ya, betul. Contoh latihan. Bersepeda Dina di pagi hari. Dina bersepeda di pagi. Oke, benar. Kalimat acak, di dapur memasak ibu. Ibu memasak di dapur. Oke, benar. Kata acak, kamu di mana tinggal? Kamu tinggalnya di mana? Oke. Berikutnya kalimat aktif. Kalimat yang subjeknya melakukan suatu pekerjaan. Nah, ciri-cirinya sebagai berikut. Nah, jadi subjeknya sebagai pelaku biasanya menggunakan kalimat seperti contoh memakan, membaca, memukul, menonjok, meninju, menggabrus, dan lain-lain. Membotak, menggantang. Mantap nyung. Contoh, Dina menulis surat, ini kalimat aktif. Kalimat aktif berikutnya, ayah memasak nasi, itu kalimat aktif. Kalimat aktif berikutnya, Budi bermain bola, itu kalimat aktif. Kalimat yang mendahulukan barangnya dulu. Oke. Contoh kamu buat kalimat aktif sebanyak 2. 1. Wortel dipotong ibu. Itu kalimat pasif. Aktif. Pakai me. Ibu memotong wortel. Ya betul. 1. 2. Bola ditendang Joni. Yang benar, Joni menendang bola. Pakai me. Kan dua-duanya ya. Kalau ditendang itu pasif. Kalimat pasif, kalimat yang subjeknya dikenakan pekerjaan sebagai sarana. Jadi subjeknya ini penerima tindakan. Jadi awal kerja itu pakai di atau ter. Contoh, surat ditulis Dina, itu kalimat pasif. Berikutnya nasi dimasak oleh ayah, itu kalimat pasif. Berikutnya bola ditendang Budi, itu kalimat pasif. Contoh, Adi memecahkan gelas, itu aktif. Gelas dipecahkan Adi, itu pasif. Kue dimakan Siti, itu pasif. Kue memakan Siti. Kata salah. Salah, betul. Oke. Demikian teman-teman untuk bahasa Indonesia. Berikutnya saya serahkan kepada Angelica untuk membacanya. Terima kasih.